Sahabat bahasa Inggris semuanya, kembali lagi bersama kami The Tutor Oscar. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa soal dari soal dari simple past tense ya, atau tenses past tense gitu pada masa lalu atau masa lampau gitu. Di sini kita akan mereview beberapa soal agar kalian lebih memahami penjelasan kami di simple past tense di video sebelumnya gitu. Baik, kita langsung saja sahabat bahasa Inggris semuanya, kita lihat contoh soalnya, exercise number 1. Di nomor 1 ini kita bisa lihat we did not swim in the pool. Jadi kami tidak berenang di kolam bla bla bla. Di sini kita harus mencari keterangan waktu yang paling tepat untuk digunakan gitu. Di sini jenis kalimatnya adalah verbal sentence ya. Kalau untuk nomor 1 ini adalah verbal sentence. Jadi untuk keterangan waktu yang tepat, A. Yesterday, B. Every week, C. Tomorrow, D. Nowadays. Jadi jawabannya tepat adalah sesuai dengan penjelasan yang kemarin adalah A ya, yesterday. Jadi jawabannya tepat adalah yesterday. Jawabannya adalah A gitu. Kalau every week berlaku untuk tenses simple present tense, tomorrow berlaku untuk future tense, dan nowadays berlaku untuk continuous tense gitu. Selanjutnya nomor 2, Dapa and Reno bla 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 English last month. Dapa and Reno merupakan subjeknya. Ingat, subjeknya ini adalah plural atau orang lebih dari satu. Di sini pilihannya semua menggunakan kata kerja. Ada kata kerja study dan juga speaks gitu. Jadi di sini kita harus kembali lagi ingat bahwa di tenses simple past tense dia menggunakan verb to atau kata kerja kedua untuk kalimat positifnya. Ini merupakan bentuk dari kalimat verbal. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kalau A study merupakan verb one, B itu are speak, ini merupakan karena kalimat verbal tidak perlu menggunakan kata bantu are maupun yang lain kalau untuk kalimat positifnya, dan C adalah studied. Studied ini merupakan verb to ya, kata kerja kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah C gitu. Selanjutnya mari kita lihat soal nomor 3. Nomor 3, Uska and Rahel bla 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 smart boy last years. Jadi Uska and Rahel disinilah sebagai subjeknya gitu. Subjeknya adalah jama atau plural juga gitu. Jadi di sini ada kata smart. Kuncinya di sini adalah smart. Smart ini merupakan pintar. Pintar merupakan kata sifat atau adjektif ya, non verb gitu. Jadi untuk kalimat nomor 3 ini dia harus menggunakan to be. Jenisnya adalah nominal sentence. Kata bantu yang harus kita gunakan di sini adalah kata bantu yang menunjukkan jamak gitu, karena Uska and Rahel bukan Uska aja gitu. Jadi kalau A itu untuk yang plural, singular, past singular, did ini untuk kalimat verbal ya, karena kalimat nomor 3 ini nominal, jadi bukan did ya. Was juga bukan, was ini untuk yang singular gitu. Kalau did so sama aja dengan did, kita bukan singular tapi plural gitu. Kalau were di sini, were lah yang paling tepat karena subjeknya adalah Uska and Rahel. Jadi more than one person, lebih dari satu orang gitu. Baik, selanjutnya mari kita lihat soal nomor 4 gitu. Number 4. Number 4, Yantara bla 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 tallest student 3 years ago. Jadi Yantara itu siswa tertinggi 3 tahun yang lalu gitu. Di sini kita bisa lihat subjeknya adalah Yantara, berarti singular atau hanya satu orang. Setelah itu titik-titik, setelah titik-titik diikuti oleh tallest. Tallest ini merupakan adjective atau non-verb ya. Jadi di sini jenis kalimatnya adalah nominal sentence. Jadi dia harus menggunakan kata bantu atau auxiliary. Kata bantu ya tepat untuk subjek yang tunggal atau orang ketiga tunggal adalah kalau di past tense dia menggunakan was ya. Kalau were untuk plural, were not enggak juga, dia juga plural untuk negative sentence. Does not ini berlaku di kalimat simple present tense gitu untuk kalimat verbalnya. Kalau ini kalimatnya nominal, jadi berlakunya adalah was gitu. Jawabannya tepat adalah A gitu. Baik, soal nomor 5. Soal nomor 5, she and I bla 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 together 2 weeks ago gitu. Jadi subjeknya di sini kita bisa lihat ini more than one ya, she and I berarti dua orang gitu. Selanjutnya together, dari
pilihan jawabannya semua menggunakan kata kerja. Jadi ini merupakan jenis kalimatnya adalah kalimat verbal. Betul sekali, kalimat verbal. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah dia kalimat negatif ini jenisnya. Were not studied. Kalau were ingat digunakan di kalimat nominal aja, enggak di kalimat verbal. Kalau did not study, ingat kalau did not study ini yang tepat ya, did not study, karena dia menggunakan did merupakan kata bantu untuk kalimat past verbal, not, dan di kalimat negatif past tense itu dia kembali ke kata kerja pertama yakni study gitu. Kalau did not study ini menggunakan kata kerja kedua, enggak ya, salah sekali kalau jawaban C itu. Kalau did not studies, dia menambahkan S di kata kerjanya. Ini hanya berlaku di kalimat positif verbal di present tense gitu, enggak di past tense. Jadi jawabannya tepat adalah B. She and I did not study together 2 weeks ago gitu. Baik, selanjutnya kita lihat soal number 6 atau soal nomor 6. Nomor 6 ini, was he bla 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 bakso 2 months ago? Jadi ini merupakan bentuk kalimat tanya gitu, karena kata bantu auxiliary-nya berada di awal yakni was gitu. Jadi was he bla 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 bakso 2 months ago. Ini merupakan dari pilihan jawabannya semua menggunakan kata kerja, berarti ini jenisnya verbal sentence. Was he bla bla bla. Ingat, kalau untuk kalimat tanya di kalimat past tense, dia kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. Ingat, dia tidak menggunakan verb to lagi atau kata kerja lagi. Kata kerja kedua lagi, dia menggunakan kata kerja pertama. Jadi jawabannya tepat di sini adalah C ya, it gitu. It itu verb to, it itu nggak ada di kamus. It's itu berlaku kalau kalimatnya present tense gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, it gitu. Oke, soal nomor 7. Number 7. Ramanda bla 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 his car last week. Jadi Ramanda ini merupakan subjek tunggal atau singular. Kita bisa lihat dari pilihan jawabannya semuanya menggunakan kata kerja atau verb ya. Jadi kata kerja di sini dia menggunakan verb. Jawaban yang paling tepat itu kita bisa lihat kalau is, was itu enggak ya, jauh sekali. Ini untuk present tense. Kalau was aja ini verb one. Jadi ini bukan untuk kalimat di past tense gitu. Kalau was karena past tense menggunakan verb to. Kalau was not was. Ingat di kalimat negatif past tense enggak ditambah enggak pakai verb to gitu. Dia kembali ke kata kerja pertama. Kalau di was not was, inilah jawaban yang tepat gitu. Karena subjeknya tunggal, jadi dia menggunakan kata bantu was dan plus not plus verb one. Kembali ke kata kerja pertama gitu. Jadi Ramanda was not was his car last week gitu. Selanjutnya soal number 8. Nomor 8 kita bisa lihat soal nomor 8 ini bla 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 Lulu and Lala go to school 2 days ago gitu. Pola kalimatnya merupakan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi kata bantulah berada di depan kalimat gitu. Di sini menggunakan kata subjek Lulu and Lala gitu. Lulu and Lala ini merupakan jamak ya, plural. Jadi 2 orang, enggak 1 orang. Kecuali kalau Lulu aja dia baru singular. Ini Lulu and Lala berarti plural gitu. Setelah itu diikuti oleh verb one, karena kalimat interrogatif di past tense dia harus menggunakan verb one gitu. Karena ini jamak dia menggunakan kata bantu atau auxiliary were ya. Yang tepat adalah were, bukan was, bukan do, bukan are. Was berlaku kalau subjeknya singular, do berlaku untuk kalau dia ini kalimatnya simple present, kalau be juga simple present untuk nominal sentence. Jadi inilah dia soal nomor 8, jawabannya paling tepat adalah where gitu. Jadi where Lulu and Lala go to school 2 days ago. Baik sahabat bahasa Inggris semuanya, inilah jawabannya tepat. Jawabannya tepat adalah A. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video-video kita. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Berilah pertanyaan agar kalian lebih
bisa memahami materi kita tentang simple past tense ini. Dan jangan lupa untuk menunggu video-video kita selanjutnya agar kalian enggak ketinggalan dari materi-materi kita tentang bahasa Inggris. Thank you for you watching and see you in the next video.